Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam perakitan CPU. Yang pertama, kita akan memasang power supply, pasang sesuai dengan tempat pada casing. Fungsi power supply adalah mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Pasang baut agar power supply tidak bergerak atau tergeser. Selanjutnya, memasang RAM. Sesuaikan RAM dengan slot atau tempatnya. Jangan lupa mengunci RAM menggunakan komponen yang sudah ada. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Kemudian, pasang CPU sesuai dengan posisinya. CPU berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Jangan lupa jepit CPU dengan penjepit yang sudah tersedia. Berikan pasta pada CPU agar membantu pendingin CPU menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pasang heatsink untuk mengatasi panas yang terjadi pada saat komponen elektronik bekerja. Pasang juga kabel heatsink agar heatsink dapat berfungsi dengan baik. Pasang motherboard pada posisi yang sudah tersedia di casingnya dan sesuai, hingga terpasang dengan benar. Fungsi dari motherboard sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer. Dan pasanglah baut agar motherboard-nya tidak mudah terlepas. Pasang NIC dan wireless NIC beserta bautnya. NIC adalah perangkat keras yang berbentuk kartu dengan kegunaan untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, pasanglah VGA card yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis. Digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Pasang hard disk dan sesuaikan pada posisinya. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Dan pasang bautnya agar hard disk tidak terjatuh. Selanjutnya, pasang optical drive dan bautnya. Fungsinya untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD. Selanjutnya, pasang floppy disk. Floppy disk adalah salah satu sebagian perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket, dan jangan lupa pasang bautnya. Selanjutnya, memasang kabel pata. Fungsi kabel pata adalah untuk menghubungkan antara motherboard dan hard disk, dan juga CD-ROM atau DVD-ROM di dalam perangkat komputer. Pasang sesuai dengan lubang yang ada di kabel. Pasang floppy kabel sesuai dengan pin yang ada. Floppy kabel berfungsi untuk memberikan daya pada floppy disk drive. Pasang kabel sesuai dengan pola kepala kabel. Selanjutnya, memasang kabel SATA. Pasang kabel SATA sesuai dengan pola kepala kabel. SATA adalah elemen yang penting bagi komputer atau laptop karena mampu menghubungkan perangkat penyimpanan.
Memasang 4 pin yang dipasangkan ke motherboard. Memasang 4 pin yang dipasangkan ke hard disk jenis ATA. Memasangkan 4 pin yang dipasangkan ke floppy drive. Memasangkan 15 pin yang dipasangkan ke hard disk jenis SATA. Memasangkan 20 pin yang dipasangkan ke motherboard. Memasang 4 pin yang dipasangkan ke motherboard. Selanjutnya, pasang casing dan baut. Casing berfungsi untuk melindungi komponen bagian dalam laptop atau komputer dari debu atau kotoran, cairan, hingga gangguan listrik. Pasang kabel VGA komputer yang memiliki peran penting dalam menerjemahkan grafis pada komponen ke komputer. Pasang kabel keyboard untuk mengirim perintah dari sebuah huruf, angka, dan simbol. Pasang kabel mouse untuk memberikan respon waktu yang cepat dari perintah. Pasang kabel USB agar dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer. Pasang kabel Ethernet agar mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Pasang wireless antena berfungsi untuk memperkuat sinyal Wi-Fi untuk melakukan koneksi multi-point. Pasang power card untuk mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik ke berbagai perangkat elektronik, sehingga perangkat elektronik dapat berfungsi sebagaimana mestinya.